Selamat pagi, perkenalkan nama saya Benedictus Egenaif. Saya dari mahasiswa Majapahit, jurusan S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan hasil project pemrograman web 2 untuk praktek pembuatan project news portal dengan judul news portal. Nah, ini langkah pertamanya kita masuk ke sini, ke localhost news portal. Nah, di sini ini adalah tampilan utama ketika website diakses. Jadi untuk headernya itu saya buat warna merah begini, dengan navigasi navbarnya itu ada home, kategori, tentang, dan login. Lalu ini halaman untuk menampilkan berita-beritanya. Lalu di sini ada footer. Footernya seperti ini. Nah, di navbar ini kan ada home, kategori, dan kategori tentang login. Ini ketika website ini diakses melalui HP, nah dia akan menjadi seperti ini. Tampilannya menjadi seperti ini. Ada ini hero section, ini berita terbaru, lalu ada berita berdasarkan kategori. Jadi yang muncul di sini adalah berita dengan kategori yang ada di headnya ini. Footernya juga sudah responsif, semua di sini responsif. Nah, untuk membuka navigasi barnya itu kita bisa klik yang ini, burger ini. Nah, ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan ketika dibuka lewat HP. Itu dengan kategori yang sudah ada sesuai dengan yang ada di database. Itu. Namun untuk praktek ini kita praktek dengan mode yang komputer aja. Nah, di sini ada hero section, berita terbaru, dan berita berdasarkan kategori. Langkah pertama kita masuk ke tentang dulu ya, biar kita tahu apa sih web ini itu apa sih. Itu. Nah, di sini saya tulis news portal, portal berita modern yang menyajikan informasi terbaru, terpercaya, dan mudah diakses. Lalu di sini ada siapa kami. Nah, ini menjelaskan identitas tentang news portal ini. Nah, untuk apa yang diunggulkan dari news portal ini bisa saya tulis di sini. Ada berita terbaru, banyak kategorinya, dan responsif. Untuk media sosial saya sertakan Instagram, TikTok, Threads, YouTube, Facebook. Lalu di sini ada lokasi. Ini saya praktek, saya taruh di Jakarta. Terus ini ada tujuan kami. Tujuan kami itu saya tulis menjadi portal berita yang informatif, mudah digunakan, dan membantu pembaca mendapatkan berita secara cepat dan jelas. Lalu di sini ada footer. Footernya ini saya hanya tulis begitu. Lalu kita kembali ke halaman utama ya. Halaman utama webnya ini. Lalu saja kita praktek login. Kita praktek CRUD, kita login. Nah, ini kita buka halaman, kita login sebagai admin. Tapi kita coba contohkan passwordnya salah gitu. Kita login. Nah, maka di sini akan muncul password salah. Jika kita loginnya benar, maka masuk ke halaman admin. Di halaman admin ini ada dashboard admin portal berita. Di sini kita bisa lihat ada total artikel, memantau total artikel, terus memantau total kategori yang ada. Kita untuk melakukan CRUD total kategori ada di menu kategori ini. Nah, di sini terpantau nama-nama kategori yang sudah kita tambahkan. Nah, kategori-kategori ini nantinya akan ditampilkan di kategori yang ini. Di kategori ini itu ada bermacam-macam kategorinya ya. Nah, di sini ada 6, maka di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahkan, misalnya di sini kita tambah kategori. Kita coba praktek CRUD kategori. Kita bikin kategorinya musik gitu ya. 4. Nah, dia akan muncul
musik di sini. Lalu ketika kita di sini kan belum ada karena kita belum refresh. Ketika kita refresh, maka di sini akan muncul musik juga sesuai dengan apa yang ada di dashboard admin. Misalnya kita edit musiknya jadi musik pakai K gitu ya, kita simpan, nama kategori berhasil diperbarui. Maka ketika di reload, nah di sini juga akan menjadi K, musik pakai K gitu ya. Terus kalau kita hapus musiknya, kita hapus musik, hapus. Nah, kategori berhasil dihapus gitu. Maka di sini akan muncul 6, dan di sini ketika di refresh munculnya juga 6 gitu untuk CRUD kategorinya. Untuk artikel itu juga sama. Jadi untuk artikel ini pembedaannya ada thumbnailnya, dia punya thumbnail yaitu berupa gambar, lalu ada tanggal, ada penulis, dan kategorinya. Kita coba praktek CRUD aja ya, praktek CRUD. Nah, di sini kita coba ngisi, kita bikin berita, kita coba, saya sudah siapkan di ChatGPT ini. Kita judul, kita masukkan gini, Piala Dunia ajang pembuktian tim-tim terbaik dunia, kita masukkan di sport. Nah, lalu untuk beritanya itu sudah saya siapkan, sebentar saya isi saja di sini langsung. Ini kita copy. Ya. Nah, sudah, misalnya kita mau ngebold ini tulisan yang ini, Piala Dunia 2026 menjadi, oh ini kita sebagai headline gitu, misalnya kita headline, kita bold gini. Nah, maka di sini dia akan jadi bold gini, terus kita miringkan gini misalnya, karena ini headline. Kita bikin seperti itu aja, kita contohkan seperti itu. Lalu untuk gambar saya siapkan itu pakai gambar yang ini, workup ini, lalu kita simpan. Nah, ketika disimpan maka dia akan muncul di nomor pertama, karena ini diurutkannya descending. Descending itu maksudnya kan diurutkan dari nomor ID yang paling baru, jadi dari ID yang paling besar gitu kan. Kalau di angka, dia kalau mulai dari 6 ya ID yang 6 di atas gitu. Nah, ini karena ini berita yang paling baru, maka dia akan menjadi, ketika halaman ini di refresh, dia akan menjadi paling atas, karena ini adalah hero section. Hero section itu adalah berita nomor 1 yang paling baru di website ini gitu. Nah, ketika kita misalnya kita coba edit, ini kan di sini kan ada Piala Dunia menjadi perhatian besar, cita sepak bola di seluruh dunia gitu ya. Misalnya kita menjadikan jadi 2027 kini menjadi gitu ya, kita tambahkan kata-kata kini. Nah, ini kininya nggak usah di bold, nggak usah dimiringkan. Nah, ini terus kita simpan. Nah, waktu ngedit juga itu ada tampilan thumbnail saat ini. Jadi thumbnail yang digunakan itu saya temukan di sini. Jadi ketika nanti kita mau ganti, sama seperti yang tadi, kita ganti. Maka misalnya kita ganti pakai yang mana ya? Kita ganti
misalnya kita akan ganti pakai yang pistol ini ya, gambar pistol ini. Oh jangan guys, kita ganti pakai yang sosial ini misalnya contoh aja, simpan. Nah, artikel berhasil diperbarui. Maka ketika di sini di refresh, nah thumbnailnya juga akan ganti, lalu isinya ini juga akan ganti. Ini menjadi perhatian terbesar pecinta sepak bola. Nah, di sini kita edit lagi biar sesuai ya gambarnya dengan gambar yang tadi kita pakai adalah gambar itu, kita ganti pakai gambar yang ini, isinya tetap kita ganti 2026 biar sesuai dengan topik yang lagi panas sekarang ini. Simpan. Maka ketika di refresh lagi, nah di sini akan menjadi yang terbaru. Lalu juga ketika kita menyimpan membuat berita itu ditampilkan juga di sini. Berita ini terbit berapa waktu yang lalu, karena ini kita baru masukkan. Ini ada 2 menit yang lalu, jadi ini waktu pembuatan beritanya sesuai dengan kapan kita membuat berita itu. Nah, lalu ketika di berita terbaru ini juga muncul siapa pembuatnya dan waktunya kapan. Ini ada judulnya, ini judulnya saya batasi cuma 50 ya di yang berita terbaru ini. Saya coba 50, yang di sini saya coba 100. Lalu ketika sudah, mari kita coba kita logout, terus kita coba sekarang CRUD. Tadi CRUD artikel sudah berhasil, CRUD kategori berhasil. Kita coba sebagai login ketua. Nah, ketika login sebagai ketua, maka di dashboardnya ini beda dengan yang admin. Tadi admin cuma muncul total artikel dan total kategori. Ketika kita login sebagai ketua, maka di sini total, di sini ada tambahan total user dan total komentar. Kita bisa lihat berapa sih komentar yang masuk ke website kita dan usernya berapa. Yang membedakan adalah ketika tadi admin kita cuma bisa CRUD kategori dan artikel, namun di ketua kita ada untuk menambahkan user ini kita bisa tentukan role-nya juga, karena ketua memiliki akses sebagai ketua, maka dia bisa menambahkan user, siapa saja bisa login. Nah, kita tambahkan misalnya di sini akan siapa ya, ini gitu, masukkan, lalu passwordnya ketika 5. Kita pilih role ini, kita bisa pilih admin atau ketua. Misalnya ini saya tambahkan admin, role-nya sebagai admin, disimpan. Maka user berhasil ditambahkan. Di sini sudah ada terdaftar dengan role sebagai admin. Kita coba login saja ya. Kita coba login, langsung coba praktek aja login. Ini. Nah, dia akan login sebagai admin karena tadi role-nya kita setting admin gitu. Ini untuk praktek saja, login sebagai admin dari yang didaftarkan oleh ketua. Kita lapor lagi ketua 123 kelola user. Nah, misalnya kita edit dan ini gini. Nah, kita edit namanya, terus emailnya tetap, kita role-nya sebagai ketua, kita simpan. Maka di sini dia akan menjadi ketua. Jika kita masuk sebagai tadi ini, maka dia akan login sebagai ketua karena role-nya tadi di sini sudah ketua. Gitu. Itu untuk kategori itu untuk CRUD data user ya. Jadi untuk CRUD usernya sudah berhasil. Terus kita ke halaman utama yang diakses oleh pengunjung. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu. Ini ada hero section seperti yang sudah saya singgung tadi. Ini adalah berita nomor 1 terbaru dari website ini. Itu di sini hanya ditampilkan beberapa saja untuk isi beritanya. Jika kita mau tahu, kita bisa klik selengkapnya ini. Nah, maka akan masuk ke halaman detail dengan membawa ID sekian.
ID 12, maka dia akan muncul seperti ini. Beritanya ditulis oleh siapa dan berita ini terbitnya tanggal berapa. Kalau tadi kan berapa menit, berapa lama berita itu dibuat. Nah, ini kalau di detail itu muncul berita ini diterbitkan tanggal berapa, bukan berapa lama. Gitu, sudah berapa lama bukan. Di sini ditampilkannya tanggal berapa berita ini terbit. Gitu. Nah, di sini bisa detail. Kita coba praktek untuk ini ya, praktek untuk komentar. Misalnya saya salah. Gitu, enggak. Haritaitimur.com komentarnya berita FIFA World Cup tahun ini sangat seru, kirim komentar. Nah, sebelum ada komentar di sini, komentar belum ada komentar untuk artikel ini. Saya tampilkan untuk seperti ini. Ketika dikirim, komentar bisa ditambahkan. Oke. Maka dia akan muncul di sini. Di sini ada nama yang komentar siapa, lalu dia komentarnya kapan dan jam berapa gitu. Dengan isi komentarnya apa. Misalnya kita tambahkan lagi, ada komentar lebih dari satu dari postingan ini, kita tambahkan ini. Nah, lewatkan keseruannya gitu ya. Gitu, kita kirim, hasil tambahkan, maka di sini akan muncul dua. Dengan yang terbaru, komentar terbaru muncul di paling atas. Gitu. Ini jamnya juga bisa dilihat, ini jamnya yang terbaru ada di atas. Jadi ketika ini adalah menampilkan semua komentar yang ada di postingan ini, di postingan berita yang ini. Klik kembali. Nah, ini juga berita terbaru, kita bisa masuk lewat sini, baca selengkapnya. Ini sama, ini juga sama. Nah, ini ada komentar yang lebih dari satu juga, ini ada 3. Kembali, lalu kita bisa masuk ke kategori berdasarkan melalui navigasi bar. Ini saya sudah buat berita yang banyak isinya itu sosial. Kita masuk ke sosial ya, di sosial. Nah, sosial ini beritanya ada, di sini ada, ternyata ada 7. Maka ketika ada 7 di kategori sosial ini, setiap halaman, setiap pagination ini, setiap halaman setiap satu halaman itu memunculkan maksimal 6 berita. Jadi ketika ditemukan lebih dari 6 berita, maka halamannya akan looping menjadi sesuai dengan banyaknya berita itu. Gitu. Jadi misalnya kita masuk halaman 1 ya, ini halaman ini. Kalau halaman 2 dia karena beritanya ada 7, maka di halaman keduanya hanya ada 1 gitu. Dan tombol next-nya nggak bisa dipencet karena ini sudah maksimal. Yang bisa dipencet hanya previous. Begitu juga previous, ketika sudah halaman yang paling awal, maka previous-nya nggak bisa dipencet lagi. Tuh. Kita coba untuk praktek pagination berhasil. Terus untuk praktek yang masuk ke kategori ini juga sudah berhasil. Kita coba fitur untuk mencari. Kita coba fitur cari untuk pendidikan. Kita coba cari ini, pendidikan atau Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia. Nah, untuk berita Indonesia ternyata dengan keyword Indonesia ternyata ditemukan ada 2. Nah, ini saya searchingnya ini saya where-nya itu saya taruh di like, ada di artikel, yang ada di artikel ada di judul itu. Saya untuk kata kunci search-nya. Jadi ketika Indonesia ini ada di isi berita sini, maka dia akan tetap muncul karena di isi berita terdapat kata Indonesia. Di judul juga ini ada Indonesia, maka dia akan muncul Indonesia. Ada 2 gitu sesuai dengan keywordnya. Nah, ini sama untuk selengkapnya, ini baca selengkapnya ini juga sama.
Itu ini yang korban banjir tadi, ada isinya ada 3. Kita kembali ke menu utama. Jadi kita coba praktek masuk ke kategori dari tombol yang kategori di sini. Nah, sekarang saya jelaskan kategori dari yang berita berdasarkan kategori. Di sini di berita berdasarkan kategori ini maksimal berita yang muncul di berita berdasarkan kategori ini adalah 3. Contohnya seperti sosial tadi kan ada 7. Di sini cuma muncul 3 karena memang cuman saya batasi 3 biar interface-nya nggak terlalu sumpek gitu ya. Kalau 1 ya cuma muncul 1 gitu. Nah, ini ada berita nature, sosial, sport, vacation. Nah, sedangkan berita yang ada di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedang berita yang muncul di berita berdasarkan kategori hanya 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma 4? Berarti karena di kategori tersebut nggak ada isinya, nggak ada berita, nggak ada artikel. Jadi ketika tidak ditemukan artikel dalam kategori tersebut, maka nggak akan muncul di sini. Dia muncul di sini. Contoh misalnya ini ada nature, social, sport, vacation. Nature, social, sport, vacation. Nature, social, teknologi kan nggak ada sama otomotif. Kita klik teknologi, maka di sini munculnya belum ada artikel pada kategori ini. Gitu. Jika tidak ditemukan artikel, kita bisa kembali. Nah, sekarang kita coba cek untuk tombol yang ini, lihat semua. Karena di sini kan cuma muncul 3. Terus kita pencet tombol yang lihat semua ini. Nah, dia akan masuk ke halaman kategori sosial. Jadi untuk sebenarnya sama seperti yang kita masuk kategori lewat sini, tapi ini melalui tombol yang lihat semua. Nah, sekarang kita coba untuk praktek yang check session itu ya. Saya reload. Ini saya coba masukkan, saya nyoba langsung nembak lewat sini, seolah-olah saya tahu. Itu saya coba langsung masuk ke admin. Ini karena tadi belum saya logout, sessionnya masih jalan, kita logout dulu biar sessionnya ke destroy. Nah, maka ketika session sudah terdestroy, kita coba admin, kita masuk ke admin, maka dia nggak bisa, dia akan masuknya ke sini lagi, ke halaman login, karena kita belum login. Kita coba lagi ya untuk admin ini kan masuk nanti ke index PHP. Nah, itu nggak akan bisa karena belum ditemukan sessionnya. Misalnya di sini saya coba sebagai ketua, saya login ketua. Nah, sudah masuk admin dashboard.php. Terus ketika masuk ke user kan admin user.php. Kita coba kopikan ini. Jadi kita sebagai admin. Nah, sebagai admin kita nggak bisa masuk ke kelola user ya. Di sini juga nggak ada. Coba kita kopikan yang tadi sudah saya ini, masuk ke user.php. Nah, dia nggak bisa, dia tetap nggak akan bisa karena dia role-nya sebagai admin. Jadi ketika dia bukan role sebagai ketua, maka ketika dipaksa masuk melalui link, dia nggak akan bisa gitu. Jadi untuk sekuritas masuk melalui link juga sudah berhasil. Praktek sekuritasnya untuk menjebol melalui link ketika session tidak ditemukan sudah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih.